dia bisa ngebantu ngebersihin akuarium atau ngebersihin dari sisa-sisa ikan-ikan predator kayak gitu. Biasanya contoh ikan Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue Dai di channel Kepoin Hewan. Dan untuk di video kali ini gue akan ngebahas mengenai ikan tengmet. Jadi apakah ikan tengmet itu? Ini kayak pemahaman dari gue aja ya, pemahaman gue ngekip ikan dan pemahaman gue kayak lihat video, kayak nanya-nanya ke store atau kios akuarium. Jadi setahu gue ikan tengmet ini adalah ikan yang nemenin ikan predator lah kayak gitu kan. Tengmet kayak seolah-olah mungkin temen tank lah kayak gitu. Dan kalau gua pahami ikan tengmet ini ketika dia bisa disebut ikan tengmet ketika dia bisa ngebantu ngebersihin akuarium atau ngebersihin dari sisa ikan-ikan predator kayak gitu. Biasanya contoh ikan arwana biasanya dibarengi sama ikan-ikan tengmet kayak gitu. Dan ikan biasanya sih kayak kapia, terus yellow fei-feng kayak gitu. Terus kayak apalagi ya, silver dollar. Banyak sih kalau ikan arwana. Bahkan mungkin ikan predator pun bisa jadi tengmet ikan arwana ini guys. Karena kan dia arwana itu ikan tipe atas dan dia butuh ikan yang bawah. Jadi kalau misalkan ada sisa-sisa makanan yang emang lolos ke bawah, nggak ketangkap sama si ikan arwananya itu, dia bakal dimakan sama ikan-ikan di bawahnya kayak gitu. Dan ikan tengmet ini banyak banget macamnya. Kayak setahu gue sih kayak ada kapia, terus ikan paus kaki, silver dollar, terus apa lagi ya, yellow fei-feng, red fei-feng, terus gue juga ada kikong perot kayak gitu. Dan pengalaman gue ikan tengmet ini dia tuh bakal ngikutin ikan-ikan predator dari segi makanannya kayak gitu. Jadi dia tuh bakal ya tergantung dari ikan predatornya. Ketika kita akan ngasih makan ikan, dia tuh makan juga ikan. Ketika kita akan ngasih makan udang, dia pun juga akan makan udang kayak gitu. Tapi dalam segi keahliannya mungkin ya, keuntungan dari tiap tengmet ini bakal beda-beda guys kayak gitu. Kayak misalkan ikan kapiat. Ikan kapiat ini kalau menurut banyak orang, menurut banyak sumber, dia tuh makanin kotoran ikan, kotoran predator kayak gitu. Kayak silver dollar juga sih kalau dibilang kata kakak gua, sering makanin, kalau nggak ada makanan tuh dia tuh sering makanin sering makanin kotoran dari ikan predator kayak gitu. Itu silver dollar sama kapiat. Ada juga yellow fei-feng. Kalau yellow fei-feng dia makanin lumut kayak gitu. Dan banyak lah yang lain kayak spesialisasinya mungkin lah kayak gitu. Tapi harus diingat juga kalau ikan tengmet ini dia juga bisa usil ke ikan predator kayak gitu. Kalau gua lihat di channel Lucky Hakim, ikan yellow fei-feng atau apa sih, pokoknya dari jenis American flytail lah, dia tuh ternyata usil ke ikan ikan vampire fish, ikan payara. Kan itu gila kan, serem banget vampire fish ikan payara itu. Tapi dia tuh takut gitu diisengin sama ikan tengmetnya kayak gitu. Jadi diusahakan memilih tengmet yang cocok sama si akuariumnya, si ikannya, ikan predatornya kayak gitu. Tapi ya itu sebenarnya untung-untungan sih, karena kan kita nggak tahu juga ya, karena karakter ikan juga masing-masing itu bakal beda kayak gitu guys. Dan di sini gue cuma pengen cerita mungkin berapa ya, 3 ikan kali ya, 3 ikan tengmet yang sepengalaman gue ngekip kayak gitu. Yang pertama ada ikan kapiat, lalu yang selanjutnya ada ikan yellow fei-feng, dan terakhir ada ikan itu yang paling terbaru itu ikan kikong perot kayak gitu. Gue mungkin akan bahas sekilas dari satu-satu. Yang pertama itu ikan kapiat. Ikan kapiat yang gue punya ini adalah ikan kapiat albino. Dia ukurannya berapa ya? Nggak gede sih, tapi lumayan gede juga sebenarnya. Saya seukuran ikan peacock bass gue yang inilah. Itu sekitaran berapa senti ya? Sekitaran 12-13 cm lah kayaknya. Kalau menurut gue sih ikan kapiat ini dia mirip keluarga ikan mas kayak gitu, karena warnanya juga emas-emas gitulah. Kalau yang gue ini jenis albino, dia lumayan cakep sih. Dia ada putih-putih semu
kekuningan gitu, ada merah-merahnya di sirip-siripnya juga. Apa lagi ya, warnanya juga merah karena albino ya. Kalau sepengalaman gue ngekip ini sebenarnya nggak terlalu, gue kesannya baik gitu ya, enggak sih, karena kan ya udah kepala gue miara masuk gue buang kan gitu. Jadi ikannya itu gue nggak pernah sama sekali ngelihat si ikannya ini makan kotoran. Gue pernah ngelihat makan kotoran tapi dimuntahin lagi gitu, kayak gitu. Dan dia kalau menurut gue ya, kalau kayak ikan-ikan yang kalem ya, kayak misalkan palmas atau palmas yang emang kalem sih, dia malah suka direbut gitu sama si kapiat, si makanannya kayak gitu. Dan ikannya nggak usil sih, baik sih, cuma maksudnya dia kalau misalkan ikannya predatornya lelet, lambat ya direbut ikannya, direbut makanannya sama si kapiat kayak gitu. Apa ya, dia mungkin gitu aja sih kalau ikan kapiat. Dan dia digalakin sekarang sama arwana, sama ikan-ikan yang lain, kasihan sih. Jadi sirip-siripnya itu pada copot, si sirip apa namanya itu, si sirip kapiatnya kayak gitu guys. Lalu beralih ke selanjutnya yaitu ikan Feifeng, American Flagtail, yang khususnya sih yellow Feifeng sih. Sebenarnya gue ada jelasin sekilas sepertinya, kayak sebelumnya yang gue video tentang ikan apa aja sih yang gue pelihara. Di situ ada yellow Feifeng. Gue gak bisa tunjukin secara langsung sekarang karena ikannya udah mati kayak gitu. Gue nggak tahu sih mati akibat apa, tapi yang jelas sebelum gue pergi ke KN dia ikannya sehat-sehat aja sih. Dan karakternya kalau menurut gue dia itu ikan paling rajin sih, ikan yang makanin lumut, karena bibirnya itu monyong gitu loh. Jadi dia tuh kayak nyedot-nyedotin lumut yang ada di tanknya. Malah pernah gue lihat di YouTube itu di video yang lain, percobaan gitu ya, ikan si tanknya aslinya penuh lumut, setelah sehari atau 2 hari gitu, indikasi ikan American Flagtail atau yellow Feifeng ini dia tuh si tanknya bersih banget kayak gitu. Jadi kebukti sih emang ikan yellow Feifeng ini dia rajin banget kalau bersihin akuarium. Dan juga selain dia tuh rajin, ikannya itu juga cakep sih, cantik. Dia ada kuning-kuning yang gitu, ada garis-garis di ekornya, itu cakep sih ikannya. Gua awalnya nyangkanya ikan yellow Feifeng ini kayak apa sih ikannya ini, nggak ada apa, cuma gitu doang gitu. Karena gua awalnya juga nggak mau ngasih tank mat sih di tank gua kayak gitu. Harganya lumayan cukup murah kalau yang yellow Feifeng. Gue beli dulu harganya sekitaran 15.000 kayak gitu, 15.000 harganya. Dan waktu itu kecil banget sih, jadi gue belum keep di tank ini. Jadi gue masih satuin sama ikan-ikan yang dibully, ikan-ikan mungkin tank karantina kali ya. Gue masih pelihara di situ, dan di situ sehat ikannya. Cuma pas gue balik lagi ke sini ikannya mati, nggak tahu sih kayak gitu. Sebenarnya yang jelas yang satu lagi kan ada red Feifeng ya, itu katanya harganya bakal lebih mahal sih, bisa jatuh harganya sekitar 1 juta, 100.000, 800.000 yang ukuran dewasanya kayak gitu. Kalau ukuran yellow Feifeng sih sekitar 100 ribuan sih yang ukuran dewasanya kalau gue lihat. Dan apa lagi ya, ikannya gitu sih paling kalau yellow Feifeng. Pengalaman gue melihara ikannya, dia sama aja sih kayak kapiat, kayak tank mat yang lain. Dia bakal ngikutin ikan predator mau untuk makanannya. Jadi jangan dipikirin lah kalau ikan tank mat ini ngasih makannya apa, dia tuh pokoknya bakal ngikutin ikan predatornya, makanan ikan predator yang di tank itu guys. Lalu selanjutnya gue juga ada ikan King Kong Parrot. Gue nggak tahu sih sebenarnya ini awalnya ikan predator atau ikan tank mat, tapi gue awalnya nyangkanya ini ikan predator karena ya mirip-mirip cichlid lah, mirip-mirip Oscar, juga mirip-mirip peacock bass. Nggak mirip sih, cuma maksudnya gue nyangkanya itu cichlid sih, dari keluarga cichlid, karena ya bentukannya kayak gitu sih, mirip-mirip Oscar. Dan sepengalaman gue pribadi sebenarnya belum tahu sih fungsi utamanya sebagai tank mat, kayak ngebersihin tank gitu. Dan ya sejauh ini dia makanannya ngikutin ikan peacock bass azul gua sih yang di sana. Dia ngikutin makanan yang udang kayak gitu. Dan dia juga kadang galak sih ngelawan gitu ke ikan peacock bass, tapi kadang kayak dihantam balik sama peacock bass azul. Jadi nggak
nggak menang yang si King Kong Pilotnya kayak gitu. Warnanya cukup cantik, warnanya merah, kemerahan gitu, badannya tuh pendek buntet gitu. Awalnya gue nyangkanya malah ikan ini adalah ikan short body, tapi ternyata bukan ya, kayak gitu. Dan ya gitu aja sih paling pengalaman pribadi gue mengenai ngekip ikan tengmet ini. Tergantung dari pribadi kalian, mau pakai tengmet atau enggak. Tapi kalau menurut gue sih, meskipun gue belum dapat impact yang gimana melihara ikan tengmet ini, tapi kalau misalkan dia bisa ngebersihin akuarium, ngebersihin sisa makanan, atau ngebersihin kotoran-kotoran dari dari si ikan predatornya, itu sangat bagus sekali. Karena kalau kalian lihat juga di video gua ngobrol bareng sama Bro Dika sama Randika ya, yang gua beli sili api itu, dia juga di tanknya yang ukuran 170 cm, dia tuh melihara ikan kapiat nyampe 8 biji di kapiat Bangkok. Dan itu impact banget ke tanknya. Dia jadi si kotoran ikan Oscar yang gede-gede itu habis dimakan ikan kapiat itu guys, kayak gitu. Ya cukup sekian video kali ini. Di sini gue cuma pengen share, cuma pengen berbagi apa yang gue alamin, apa yang gue tahu. Komen aja di bawah kalau misalkan ada yang salah-salah kata dari yang gue jelasin. Di sini gue tanpa skrip, tanpa persiapan apapun, jadi gue ngalir aja. Thanks parah bagi lo yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, serta subscribe di video ini. Stay kepo di channel Kepoin Hewan, kepoin hewan, kepoin aja. Bye bye.